Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal izail kurama wal fudala yang kami muliakan, para alim, para kiai, wabil khusus Kang Mas saya Kiai Zuhur Yakub, Kiai Abdus Somad. Kalau kita panggil Ustadz jadinya UAS nih. Bapak Kiai Ali Muntako, Bapak Ustadz Arifin tanpa ilham, yang ada ilhamnya sudah wafat. Juga Kang Mas Kulo, Pak Beringin Yulianto, Mas Gaji Asfi, Mas Gaji Mupin, para sesepuh Pak Darsono, Pak Muhyiddin, dan ini ada sahabat lama Mas Mujib dari Tangerang, dan semua hadirin wal hadirin rahimakumullah. Wah, ini Pak Haji Muin ya, Wakil Ketua PWNU. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertatap muka bermuajahah, tidak kurang suatu apapun. Tepat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Asfi. Beberapa minggu yang lalu kita sowan ke Sayyidina wa Murabiruh Abah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Beliau mensupport jangan sampai prei, walaupun menyesuaikan keadaan. Alhamdulillah, seingat saya belum pernah prei. Tahun kemarin juga kita adakan walaupun dengan seperti ini, karena pandemi sudah setahun yang lalu ya. Sebagai bentuk atau istiqomah dalam menjalankan aurat atau wiridan tahunan kita, mengadakan haflah maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kaitan dengan halal bihalal dan berjamiah. Ada banyak hadis Nabi, juga perhatian khusus dari syariat kita akan pentingnya berjamaah. Ada beberapa hadis Nabi, alaikum bisawatil aqdam, alaikum bil jamaah, yadullah ma'al jamaah, ila akhirih. Itu banyak sekali, sampai disyariatkan ada syariat sholat Jumat. Jadi kalau jamaah sunnah muakkad, tapi kalau sholat Jumat fardhu ain, wajib. Betapa pentingnya berjamaah. Ada ilustrasi seperti ketika kemarin Ramadan, kita umpamanya saya sudah berusaha menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya semampu saya, melakukan qiyamul lail, tadarus dan sebagainya semampu kita. Ternyata menurut Allah nilainya cuma 5%. Di malam takbiran itu ternyata nilai ibadah saya selama Ramadan cuma 5% yang diterima. Dari 5% ini kebetulan saya hidupnya berdekatan dengan orang tua. Jadi malam itu kita bisa langsung sungkem sama orang tua. Mungkin tidak semua teman-teman bisa, karena
aturan transportasi dan sebagainya. Ketika malam itu kita sowan ke orang tua minta maaf, mengucapkan selamat Idul Fitri, minta maaf, saling mendoakan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, umpamanya ini. Doa dari bapak saya dikabul oleh Allah 5%. Ibu saya 5%. Jadi yang tadinya 5% jadi 15%. Besoknya kita sholat id. Entah di musola, entah di masjid, entah di lapangan. Tentu habis sholat id, umumnya kalau di daerah, kita salam-salaman sambil doa bersama. Ya Allah minal aidin, Ya Allah minal aidin, Ya Allah minal aidin wal faizin ajmain. Itu kumpul. Dari satu masjid atau musola itu, ya minimal 100 orang lah. Kalau satu orang 5%, 5% kali 100, sudah 500% itu. Berarti akhirnya puasa kita, ibadah kita di Ramadan diterima lebih dari 100% oleh Allah berkah doanya saudara-saudara minal muslimin wal muslimat. Itu antara lain pentingnya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ditambah minal aidin wal faizin. Jadi seringkali amalan kita ini diterima oleh Allah, oleh Tuhan karena barokah doanya kaum muslimin. Ini pernah terjadi di era Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Di bab haji itu ada keterangan, ada seorang yang kasaf wali yang cerita Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu. Imam Ghazali cerita di masa sebelum beliau ada wali cerita sedang melakukan haji, beliau dikasaf oleh Allah bahwa yang haji di tahun itu semua tidak diterima. Dulu ketika saya ngaji itu saya kaget, ya Allah, kalau di zaman Imam Ghazali saja hajinya nggak diterima, bagaimana zaman sekarang? Semua nggak diterima. Yang diterima di tahun itu, kata si wali tadi, hanya 3 orang. Nah, 3 orang itu salah satunya beliau. Tapi barokah doanya 3 orang ini, semua yang haji diterima. Jadi diterima hajinya orang yang haji di tahun itu karena barokah doanya 3 orang ulama yang berangkat haji saat itu. Nah ini, jadi seringkali ibadah kita itu diterima oleh Allah gara-gara barokah doa saudara-saudara kita. Yang ketiga, mungkin saya pernah cerita ya, soal Lailatul Qadar. Imam Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu di dalam manaqibnya menceritakan, dengan bangga beliau cerita, saya sebelum balik tidak pernah putus Lailatul Qadar. Nah, saya waktu itu berpikir, kalau hanya Lailatul Qadar itu cara mendapatkannya hanya begadang selama bulan Ramadan, wah enggak sulit itu. Apalagi Jamiah Syarifiyah biasa melek-melek bengi. Kalau hanya melaksanakan tarawih selama 30 malam di Ramadan, wah gampang itu. Seingat saya, sejak sebelum balik saya belum pernah putus tarawih. Kalau hanya itu gampang banget lah. Kalau hanya tiap malam baca Quran setengah juz, 1 juz enteng. Cuma 30 malam. Kalau semudah itu kenapa beliau membanggakan? Kayak umumnya orang ceramah ya di luar itu. Yang kira Lailatul Qadar 10 hari terakhir, itu gampang banget. Kalau hanya 10 malam, kalau hanya 20 malam, bahkan sebulan sekalian, gampang banget. Kita tarawih tiap malam berarti pasti ketemu Lailatul Qadar. Kalau semudah itu, kenapa para aulia, para wali termasuk Imam Syadzili membanggakan bahwa beliau tidak pernah putus Lailatul Qadar? Setelah kita pelajari, oh ternyata esensi Lailatul Qadar tidak sesederhana itu. Kita ibaratkan begini, umpama ini ya, di kota kami Pekalongan. Di Pekalongan kehadiran kedatangan Bapak Presiden
Republik Indonesia Pak Jokowi. Dan kemudian beliau datang di lapangan, di sana ada lapangan namanya Mataram. Orang Pekalongan yang tidak ke lapangan Mataram ya tentu nggak ketemu, betul enggak? Dia harus ikhtiar ke lapangan Mataram. Setelah di lapangan Mataram berarti ketemu dengan Pak Jokowi. Yang ketemu dengan Pak Jokowi tidak semua bisa salaman. Tentu yang bisa salaman hanya ring satu. Pak Wali Kota dan rombongannya, para kiai, para ulama, ya, MUI dan seterusnya, paling itu. Yang bisa salaman di bawah belum tentu bisa naik satu panggung. Yang bisa naik satu panggung belum tentu bisa duduk bareng dengan beliau. Jaraknya berapa orang? Yang bersebelahan pasti Pak Wali Kotanya atau Pak Gubernurnya. Kalau ulama ya sekelas Maulana Habib lah, sekelas Abdullah Lutfi. Jadi bisa duduk satu panggung itu sudah istimewa. Yang berdekatan istimewa lagi. Dan tidak semua yang di panggung bisa bercakap-cakap dengan beliau. Hanya berapa orang bisa bercakap-cakap. Selesai dari acara, Pak Presiden RI ini tentu kembali ke transitnya. Dan kalau ada tempat yang dikunjungi, selain Pak Wali Kota atau kantor Wali Kota, ya tentu ulama sekelas Habib Lutfi. Nah, saya ibaratkan beliau itu Lailatul Qadar. Kalau tidak ikhtiar tadi, traweh, terus kemudian sholat tasbih, tadarus, ya nggak dapat. Ya tapi dapatnya kita minimal kayak tadi, ikut hadir di lapangan ribuan orang menyaksikan Pak Presiden RI datang. Lah yang bisa salaman orang-orang tertentu. Grade di atasnya bisa ngobrol, bisa duduk bersebelahan. Apalagi kok sampai diampiri, nah ini istimewa sekali. Nah tapi tentu analoginya umpama yang diampiri Maulana Habib. Maulana Habib tentu bicara soal kemaslahatan Kota Pekalongan. Bagaimana robnya dan sebagainya tertangani. Nah itu sama. Kita Lailatul Qadar ya seperti tadi, yang ribuan orang datang di lapangan itu. Tapi yang benar-benar ketemu hakikatnya Lailatul Qadar, bisa bercakap-cakap dengan Lailatul Qadar, bisa menyampaikan itu orang-orang tertentu. Tapi berkah doanya beliau, kita insya Allah juga mendapatkan. Enggak cuma yang menyongsong Lailatul Qadar, yang tidak pun semua didoakan al-muslimin wal muslimat. Oh ini keterkaitan barokah doa ini. Disinilah pentingnya berjamaah. Yang keempat tentang saling memaafkan. Ada satu contoh, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah ini kalau bisa dipraktekkan luar biasa. Sayyidina Hasan itu kakak, Husain itu adik. Namanya manusia, suatu saat beliau berdua ini sempat terjadi masalah. Sehingga sampai saling mendiamkan, sampai nggak enak. Di hari pertama lewat, hari kedua Sayyidina Husain mulai terganggu perasaannya. Ini sudah 2 hari ini, kalau 3 hari berturut-turut haram hukumnya. Beliau nyurati, karena dulu belum ada WA, dulu belum ada SMS, nyurati terus mengirimkan lewat kurir. Isi suratnya itu begini, Mas Hasan, setelah salam, alhamdulillah salawat, Mas Hasan, saya mau matur, kita berdua ini cucunya Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kakek kita pernah menyampaikan, haram hukumnya 2 orang muslim saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Ini sudah menginjak hari kedua. Saya mengingatkan panjenengan, di antara 2 orang muslim yang sedang saling mendiamkan ini, yang minta maaf yang paling utama. Karena panjenengan kakak saya tidak ingin kemuliaan itu ada di saya. Yang pantas mendapatkan adalah Anda. Ini adiknya ngomong begitu, kira-kira ini kalau dikali terus atau kapuk ada orang seperti itu gimana kira-kira? Sang ponaan mengingatkan paman, sang adik mengingatkan kakak, sang menantu mengingatkan mertua kira-kira. Jadi meminta yang datang itu kakaknya,
atau mertuanya, atau pamannya. Kalau di sini mungkin langsung cabut golok mungkin, anak kurang ajar, masa yang tua harus datang duluan, betul apa tidak? Tapi begitu diingatkan Sayyidina Hasan langsung tersentuh, langsung terharu. Ya, sampaikan sama majikanmu, sama Husain, adik saya terima kasih sekali diingatkan, nanti sore atau besok paling lambat saya datang ke sana. Loh ini luar biasa. Ini pelajaran buat kita, yang menasehati itu ikhlas, tidak ada tendensi apa-apa, yang menerima nasihat juga ikhlas dan sama-sama berilmu. Egonya hilang. Nah, seringkali kalau kita ilmu dengan ego menang ego. Lalu siapa lu? Masa gue yang harus minta maaf duluan? Gue lebih tua. Sehingga Sayyidina Hasan ini datang ke Sayyidina Husain minta maaf. Kakaknya loh itu. Tuh, bayangkan kalau di kita. Ini hal yang mustahil terjadi. Sama seperti ketika beliau berdua suatu saat dalam sebuah perjalanan melihat ada orang wudunya salah. Beliau sedang perjalanan di sebuah masjid, wudunya salah. Sayyidina Husain mau menegur, Hasan langsung melerai. Husain, kamu mau apa? Kita mau amar ma'ruf. Kita mau menyebarkan kebaikan, Mas Hasan. Tadi orang tua itu wudunya salah. Kamu mau amar ma'ruf, ada caranya. Niat kamu benar, tapi cara kamu menegur kurang pas. Anak muda itu yang kamu tegur orang tua. Yang kedua, dia nggak kenal kamu, dia nggak kenal kita berdua. Sebab kalau langsung ditegur di depan umum, dia pasti malu. Belum tentu siap menerima ilmu. Ada caranya. Kalau mau dakwah, harus siap berkorban. Gimana Mas Hasan? Kita tunggu nanti salat asar. Nah, di skenario ini sama beliau berdua. Kamu masih ingat nggak cara wudhunya orang itu? Yang salah gimana? Oh iya masih ingat. Begitu adzan asar selesai, si Husain sama Hasan ini nunggu orang tua tadi. Orang tua tadi datang. Sebelum orang tua ini wudhu, dulu toiletnya kan nggak seperti kita sekarang. Masih serba manual terbatas, apalagi zaman itu ya. Mungkin toiletnya satu. Begitu orang ini mau wudhu, didahului sama Husain. Husain wudhu persis seperti wudhunya dia. Begitu selesai, hakur. Anak muda, kamu wudhunya salah. Orang tua kan melihat, masa wudhu seperti itu salah. Yang benar gimana? Begini, ini Rasulullah mengajarkan seperti ini. Si orang tua kaget kan, terus tanya, Anda siapa? Baru nyebutkan, Ana Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Anda sibtu Rasulillah, cucunya Nabi. Nah, kemudian dia menyadar, oh salah ya wudhu saya. Nah, ini. Jadi cara dakwah pun ada caranya. Akhirnya orang tua itu menyadari kekeliruannya dan dia sangat berterima kasih diingatkan dengan cara seperti itu. Inilah pelajaran dari ahli baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlaknya beliau seperti itu. Nah maka di dalam jamiyah ini, satu, kita berjamaah, yadullah ma'al jamaah. Ketika kita berkumpul seperti ini, tadi baca maulid, baca rotib, mungkin kalau saya baca sendirian di rumah, mungkin dikabulkan hanya 5%. Karena bareng-bareng. Bahkan ada satu keterangan, kalau kumpul 40 orang, satu dan yang lainnya plong hatinya, tidak ada perasaan hasud dan sebagainya, itu doanya sama dengan satu wali. Ini 40 ada ya. Kalau 40 kita doa bersama, baca rotib bersama, baca dzikir bersama, yang satu doa yang lain mengamini, satu dan yang lainnya saling plong hatinya, sama dengan doa satu orang wali. Itu salah satu di antara pentingnya berjamaah. Tapi tidak cukup hanya kumpul aja. Sayyidina Ali mengatakan, hakun bila nidhamin yakhlibul batil binidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Kalau kita lihat ketika Nabi SAW pertama kali beliau menyebarkan Islam di Mekah karena belum ada sistem
tidak begitu pesat. Tapi setelah di Madinah, bin Nizam, mulai beliau bikin sistem, mulai bikin aturan, dengan berjamaah dan sebagainya, Islam nyebar luar biasa. Belum nanti di era Khulafaur Rasyidin, belum di era Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya. Sama juga di Indonesia. Di tanah Jawa Islam masuk sejak abad ke-12, tapi belum nyebar. Di masanya Cheng Ho di abad 13, Islam di sepanjang Pantura ternyata yang Islam cuma keturunan Tionghoa. Penduduk asli belum. Tapi di era Wali Songo, nah ini, di era Wali Songo mulailah hampir seluruh pejabat kerajaan, Tumenggung, Adipati, setanah Jawa masuk Islam semua. Yang hebatnya begini, bin Nizam ya. Hebatnya Sunan Ampel sebagai yang tertua, beliau punya murid, putra-putranya sendiri, keponakan dan sebagainya. Ada salah satu muridnya beliau yang bukan berasal dari golongan mereka, asli putra Jawa, bahkan blasteran Cina, yang bernama Raden Jinbun, atau yang kemudian hari bernama Sultan Fatah. Raden Hasan alias Raden Jinbun, nama Cinanya, alias Raden Fatah, putranya Brawijaya kelima dari ibu Cina Tan Xiu Banci. Itu oleh Wali Songo justru yang dijadikan pemimpin. Kenapa bukan putranya Sunan Ampel, Sunan Bonang? Kenapa bukan Sunan Derajat? Kenapa bukan Syekh Syarif Hidayatullah? Dan seterusnya. Yang dipilih justru Jinbun. Karena Jinbun ini atau Raden Hasan atau Sultan Fatah putra Brawijaya kelima. Lah ini yang dinamakan Nizam ya. Tahu siasatul muluk wa hikmatul hukama. Siasatul muluknya di mana? Ini putranya Brawijaya kelima yang punya otoritas genealogi silsilah dari kerajaan besar yang bernama Majapahit. Karena Raden Fatah ini yang jadi raja, kemudian yang lain di bawah beliau. Tapi penasihatnya ya tadi Wali Songo. Mereka para beliau rela yang membangun dan sebagainya, tapi yang didudukkan raja yang paling muda yaitu Sultan Fatah yang asli Jawa, putranya Brawijaya kelima. Dari itu akhirnya semua menerima. Karena asli pribumi, putranya Brawijaya kelima. Ya, tapi ibarat sekarang NU, ini beliau ketua Tanfidnya, jajaran Suriah dan Mustasarnya ya Wali Songo. Sehingga ketika kemudian Kesultanan Cirebon berdiri, Banten berdiri, zaman itu zamannya Syekh Syarif Hidayatullah, Sultan Fatah ini meskipun Cirebon di bawahnya Demak, tapi Sultan Fatah ketemu Syekh Syarif Hidayatullah, beliau cium tangan. Yang cium tangan Sultan Fatahnya. Ya ini sama terjadi seperti sekarang. Jam'iyah Ahli Thariqah atau Jatman itu banomnya Nahdlatul Ulama atau NU. Ketua PBNU Kiai Said Akil Sirot yang ngangkat pengurus Jatman Idarah Aliyah ya PBNU. Berarti Jatman Rois Suriahnya Maulana Habib Lutfi. Berarti Maulana Habib ini yang lantik Kiai Said. Tapi Kiai Said ketemu Maulana Habib, beliau cium tangan. Nah ini sama. Nah ini. Jadi ini yang namanya nizamiyah. Maka kemarin Asy-Syarifiyah baru berupa jamaah. Mulai tahun ini mudah-mudahan bisa kita tata menjadi sebuah jam'iyah. Tidak hanya jamaah tapi jam'iyah. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Mubin, Pak Jasfi, butuh penyegaran ini di wilayah Kapuk, Cengkareng dan sebagainya. Butuh regenerasi yang lebih mudah untuk penyegaran anggota. Yang sepuh-sepuh mari kita rembuk bagaimana kemajuan Asy-Syarifiyah ke depan. Untuk yang di lokal ya mari kita bentuk yang punya visi misi ke depan, yang mudah untuk melakukan penyegaran jamaah ke depan. Alhamdulillah kemarin walaupun masih embrio sudah mulai kita bentuk DPP. Dan informasi dari teman-teman bahkan di luar Jawa sudah mulai terbentuk walaupun belum di SK-kan di wilayah Pulau Sumatera dan sebagainya. Insya Allah ke depan Asy-Syarifiyah
Kalau doa insya Allah turah. Wong ini yang merintah Maulana Habib. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk menyatukan persepsi itu semua. Alhamdulillah juga sudah ada PT Al-Baqiyah, walaupun masih sangat tertatih-tatih karena masih awal, tapi ini sudah mulai kelihatan. Mudah-mudahan semangat ini semua disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bisa bersinergi dengan rumah besar kita yaitu Nahdlatul Ulama, memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara kita. Mungkin itu bisa saya sampaikan, dan saya mohon nanti Pak Kiai Zuhri sepatah dua patah kata juga memberikan sambutan serta semangat untuk kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.